Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan tentang program dinamik 3 tahap pada pengalokasian dana tambahan proyek, yang merupakan bagian dari mata kuliah penelitian operasional. Kami dari kelompok 6 Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Dengan arahan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami ada Aditya Paramita, NPM 20144. Saya Pramishela Dina Putri, NPM 20036. Saya Marshanda Citrawanding, NPM 20126. Saya Anggarani Dwi Kalena, NPM 2039. Untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan kontraktor sedang mengerjakan 3 buah proyek, sesuai dengan alokasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan saat ini. Maka manajemen memutuskan akan mempercepat waktu penyelesaian ketiga proyek tersebut, dan untuk itu disediakan dana sebesar 35 juta rupiah untuk ketiga proyek. Penyelesaian proyek dalam satuan hari sebagai fungsi dari tambahan dana untuk setiap proyek dapat dilihat pada tabel berikut. Bagaimana dana yang sebesar 35 juta rupiah harus dialokasikan ke proyek-proyek tersebut agar dicapai total waktu pengurangan yang paling besar. Diasumsikan tambahan dana hanya dalam kelipatan 5 juta rupiah saja. Nah, berikut ini adalah tabel fungsi dari tambahan dana untuk penyelesaian setiap proyek dalam satuan hari, di mana untuk dana 0, pada proyek 1, 0, proyek 2, 0, dan proyek 3, 0. Untuk tambahan dana 5 juta, pada proyek 1 selama 35 hari, proyek 2 40 hari, proyek 3 34 hari. Untuk tambahan dana 10 juta, pada proyek 1 54 hari, proyek 2 75 hari, dan proyek 3 60 hari. Pada tambahan dana 15 juta, proyek 1 70 hari, proyek 2 90 hari, proyek 3 82 hari. Tambahan dana 20 juta, proyek 1 85 hari, proyek 2 110 hari, dan proyek 3 95 hari. Pada tambahan dana 25 juta, proyek 1 96 hari, proyek 2 124 hari, dan proyek 3 114 hari. Pada tambahan dana 30 juta, pada proyek 1 110 hari, proyek 2 137 hari, dan proyek 3 127 hari. Pada tambahan dana 35 juta, proyek 1 125 hari, proyek 2 145 hari, dan proyek 3 135 hari. Dari studi kasus tersebut, kita akan masuk ke tahap penyelesaian. Nah, penyelesaiannya sendiri di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap 3, merupakan yang berisi ada 3 kolom tabel, ada SS3, F3, dan juga S3. Kolom pertama ini merupakan tabel kolom tambahan dana S jutanya ini, karena dalam studi kasus ada 35 juta, berarti ada 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, serta kelipatan 5 sampai dengan 35 juta. Nah, pada kolom F3 ini merupakan kolom dari data proyek 3. Jadi disesuaikan dan urut 0, 34, 60, 82, 95, 114, 120, dan 35. Istiqlal sendiri merupakan dana sementara yang berada dalam proyek 3. Jika ada proyek 334, sesuai dengan kolom tambahan dana yaitu ada 5. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, untuk tahap 2, pada baris 0 dan kolom 0 ini ada nilai 0 diperoleh dari nilai proyek 2, yaitu 0, ditambah dengan nilai F3 yaitu 0 sehingga didapat nilai 0. Selanjutnya untuk baris 5, kolom 0 ini terdapat nilai 34, itu didapat dari proyek 2-nya 0 ditambah dengan F3-nya 34. Begitu juga seterusnya hingga pada baris ke-35 ini ada 135
diperoleh dari nilai proyek 2 0 ditambah dengan F3 yaitu 135. Selanjutnya untuk kolom 5, ini terdapat nilai 40 pada baris 5 diperoleh dari nilai pada proyek 2 di baris 5 yaitu 40 ditambah dengan F3 yaitu 0. Selanjutnya untuk nilai 74 itu diperoleh dari nilai proyek 2 yaitu 40 ditambah dengan F3 pada baris 5 ini 34. Begitu juga seterusnya hingga nilai 167 pada baris 35 ini diperoleh dari nilai 40 di proyek 2 ditambah dengan 127 pada F3 baris ke-30. Selanjutnya untuk kolom 10 ini diperoleh nilai 75 diperoleh dari proyek 2 pada baris 10 itu 75 ditambah dengan F3-nya 0. Selanjutnya untuk nilai 109 itu diperoleh dari nilai 75 ditambah dengan 34. Begitu juga seterusnya hingga nilai 189 ini diperoleh dari nilai 75 ditambah dengan 114. Selanjutnya untuk kolom 15, ini nilai 90 diperoleh dari proyek 2 pada baris 15 yaitu 90 ditambah dengan F3-nya 0. Kemudian untuk nilai 124 itu diperoleh dari nilai 90 pada proyek 2 ditambah dengan 34. Begitu juga seterusnya hingga nilai 185 di baris 35 itu diperoleh dari nilai 90 ditambah dengan 95. Kemudian untuk kolom 20 terdapat nilai 110 pada baris 20 diperoleh dari nilai proyek 2 di baris 20 yaitu 110 ditambah dengan 0 pada F3. Kemudian nilai 144 itu diperoleh dari nilai proyek 2 yaitu 110 ditambah dengan 34. Kemudian pada kolom 20 baris 30 diperoleh nilai 170 dari proyek 2 110 ditambah dengan 60 pada baris 10 F3. Selanjutnya untuk kolom 20 baris 35 nilai 192 itu diperoleh dari 110 ditambah dengan 82 di F3. Kemudian untuk kolom 25 itu diperoleh nilai 124 pada baris 25 dari proyek 2 di baris 25 yaitu 124 ditambah 0. Kemudian nilai 158 itu diperoleh dari nilai proyek 2 yaitu 124 ditambah dengan 34. Kemudian nilai 184 itu diperoleh dari nilai 124 ditambah dengan 60 di F3. Kemudian pada kolom 30 itu diperoleh nilai 137 di baris 30 diperoleh dari nilai proyek 2 yaitu 137 di baris 30 ditambah dengan 0. Dan untuk nilai 171 di kolom 30 baris 35 itu diperoleh nilai dari 137 pada proyek 2 ditambah dengan 34 pada F3. Kemudian pada kolom 35 itu terdapat nilai 145 di baris 35 diperoleh dari nilai proyek 2 di baris 35 itu 145 ditambah dengan 0 pada F3. Kemudian karena ini dicarinya maksimasi, maka dicari nilai terbesar dari setiap baris yang ada. Pada F2 ini baris 0 yang tertinggi itu 0 di kolom 0. Selanjutnya pada baris 5 itu nilai tertingginya 40 di kolom 5. Kemudian nilai 75 pada baris ke-10 ini dengan kolom 10 juga. Kemudian nilai 109 itu tertinggi di baris 15 di kolom 10. Kemudian nilai 135 pada baris 20 itu tertinggi di kolom 10. Kemudian 157 pada baris 25 itu nilai tertinggi dari kolom 10. Kemudian pada 172 itu nilai tertinggi dari baris 30 terletak di kolom 15. Kemudian nilai 192 di baris 35 itu diperoleh dari kolom 20. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap 1. Nah, untuk mencari tahap 1 di sini, kita lihat pada soal di proyek 1. Proyek 1 di sini ada di tambahan dana 0 terdapat 0, di tambahan dana 5 juta terdapat 35 hari di proyek 1, tambahan dana 10 juta terdapat 54 hari. Di proyek 1, tambahan dana 15 juta terdapat 70 hari, tambahan dana 20 juta terdapat 85 hari, tambahan dana 25 juta terdapat 96 hari,
tambahan dana 30 juta terdapat 110 hari, dan tambahan dana 35 juta terdapat 125 hari. Lalu kita jumlahkan dengan F2 yang ada pada tahap 2, yaitu ini secara terbalik. Misal di sini pada tahap 1 terdapat nilai 192. 192 ini kita dapatkan dari pada proyek 1 nilai 0 kita tambahkan di tahap 2 di bagian paling bawah. Jadi terbalik, yaitu 0 ditambah 192 menjadi 192. Untuk yang selanjutnya nilai 207 ini didapatkan dari proyek 1 yang kedua ini di 35 hari kita tambahkan dengan di tahap 2 F2-nya yaitu 172 hari sehingga bernilai 207 hari. Nah, seterusnya sampai dengan di tambahan dana 35 juta ini ada 125 hari di proyek 1, kita tambahkan dengan F2 ini yaitu 0 sehingga 125 ditambah 0 hasilnya 125. Untuk mencari nilai F1S ini kita lihat nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar adalah 211. 211 di sini terdapat pada tambahan dana yaitu 10 juta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebaiknya dana tambahan dialokasikan untuk proyek 1 sebesar 10 juta rupiah, untuk proyek 2 sebesar 20 juta rupiah, dan untuk proyek 3 sebesar 5 juta rupiah, agar diperoleh total waktu pengurangan yang paling besar yaitu selama 211 hari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu pada presentasi kali ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran mata kuliah penelitian operasional. Jangan lupa untuk like video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.